Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan channel Smart Striker 82. Di video pembelajaran kali ini kita akan bahas latihan soal yang berkaitan dengan sebangun dan kongruen yang ada di blog smartstriker82.com. Oke, langsung saja kita lihat soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut, gambar mana saja yang menggunakan prinsip kesebangunan. Nah, anak-anak, prinsip kesebangunan ini menggunakan faktor dilatasi atau faktor skala. Faktor skala ini fungsinya untuk memperbesar atau memperkecil bayangan dari suatu benda. Nah, dari gambar ini, gambar yang menggunakan prinsip kesebangunan adalah mikroskop dan hasil foto kamera. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Oke, lanjut yang kedua. Berikut ini adalah ukuran persegi panjang 5 cm x 10 cm, 6 cm x 18 cm, 8 cm x 2 cm, 9 cm x 3 cm. Ukuran persegi panjang yang sebangun dengan persegi panjang berukuran 4 cm x 12 cm adalah, nah, untuk mengetahui ukuran persegi panjang yang sebangun dengan persegi panjang yang berukuran 4 cm x 12 cm, kita bisa menggunakan perbandingan sisi-sisinya. Nah, di sini perbandingan sisi-sisinya adalah 4 dibanding 12, atau kalau kita perkecil jadinya adalah 1:3. Nah, kita bisa melihat perbandingan yang sama dengan ini, 1:3 dengan 3:1 itu saling sebangun karena bisa diputar ya. Nah, perbandingannya itu bisa 1:3 atau 3:1 karena tergantung posisi suatu benda. Oke, sekarang kita lihat 5 kali 10 itu kalau masing-masing dibagi 5 perbandingannya adalah 1:2. Kemudian 6 dengan 18 masing-masing dibagi 6 maka perbandingannya adalah 1:3. 8 kali 2 kalau masing-masing dibagi 2 maka perbandingannya adalah 4:1. Sedangkan 9 kali 3 kalau masing-masing dibagi 3 maka perbandingannya adalah 3:1. Sehingga ukuran persegi panjang yang sebangun dengan persegi panjang yang berukuran 4 cm x 12 cm ada 2. Yang pertama yang ini 1:3 sama yang ini 3:1. Oke, posisinya dibolak-balik sama saja. Oke, jadi jawabannya adalah 2 dan 4. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Sebuah model kapal memiliki panjang 18 cm dan lebar 8 cm. Jika kapal tersebut memiliki panjang 27 meter, maka lebar kapal adalah. Oke, kita bandingkan yang pertama lebar kapal sebenarnya. Kemudian kita bandingkan dengan lebar kapal pada model. Itu pasti akan sama dengan panjang kapal sebenarnya. Dibanding panjang kapal pada model. Ini perbandingannya. Kemudian lebar kapal sebenarnya tidak diketahui, ini yang ditanyakan, misalkan aja X. Kemudian lebar kapal pada model di sini 8 cm. Selanjutnya panjang kapal 27 meter. Kemudian panjang kapal pada model adalah 18 cm. Oke, nah anak-anak di sini satuannya sama, pasti nanti di sini juga satuannya sama karena ini sebanding ya. Kemudian kita sederhanakan masing-masing, yang ini dibagi dengan 9, bagi 9 hasilnya 3, bagi 9 hasilnya 2. Kemudian yang ini kita bagi dengan 2 hasilnya 1, kemudian di sini hasilnya 4. Selanjutnya kita kalikan silang, maka kita peroleh X sama dengan 3 kali 4 sama dengan 12, satuannya adalah meter. Oke, seperti itu. Jadi jawabannya adalah C. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Pada gambar berikut, segitiga ABC sebangun dengan segitiga PQR. Panjang PR adalah, nah, panjang PR yang ini yang ditanyakan, maka kita perlu mencari yang ini terlebih dahulu karena sisi-sisi yang bersesuaiannya sudah diketahui.
Oke, kita gunakan perbandingan, berarti RQ kita banding dengan BC itu senilai dengan PQ dibandingkan dengan AB. RQ nya nggak tahu, tulis saja RQ, kemudian BC nya 8, selanjutnya PQ 9, kemudian AB 6. Kemudian kita sederhanakan, masing-masing dibagi 3, ini hasilnya 3, ini hasilnya 2. Kemudian ini masing-masing dibagi 2, ini 1, ini 4. Selanjutnya kita kalikan silang, diperoleh RQ sama dengan 12 cm. Ini berarti di sini RQ-nya 12 cm. Sedangkan yang ditanyakan adalah PR. Berarti kita gunakan Pitagoras karena segitiganya siku-siku. Nah, kita cari kelipatannya. FPB dari 9 dan 12 adalah 3, maka 9 ini dapat kita tulis 3 dikalikan 3. Kemudian yang ini dapat kita tulis 4 kali 3 atau 3 dikalikan 4. Berarti ini kelipatan 3. Maka di sini kita bisa gunakan cara triple Pitagoras. Ini kelipatan 3, triple Pitagoras dari 3, 4 yaitu 5. Sehingga panjang PR adalah 3 kali 5, hasilnya adalah 15 cm. Jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Perhatikan pasangan bangun berikut, 2 persegi panjang, 2 segitiga, 2 belah ketupat, segitiga sama kaki, 2 persegi. Nomor berapa sajakah dari pasangan bangun di atas yang pasti sebangun? Nah, soal seperti ini kalian tinggal mencari bangun-bangun yang memiliki keteraturan, baik itu sisi maupun sudut. Nah, di sini ada bangun yang memiliki keteraturan, yaitu segitiga yang beraturan. Ya, segitiga yang beraturan itu artinya segitiga sama sisi. Oke, kemudian segi 4 beraturan. Nah, kita kenal segi 4 beraturan itu kita kenal sebagai persegi. Nah, ini bangun-bangun yang sebangun. Kemudian kalian bisa lihat segi 5 beraturan, itu namanya pentagon ya, pentagonal. Nah, seperti ini. Segi 6 beraturan dan seterusnya sampai segi N beraturan, ini mendekati ya, mendekati lingkaran seperti ini. Nah, ini bangun-bangun yang beraturan, ini pasti sebangun kalau kalian buat. Contoh misalkan 2 buat, pasti sisi-sisi yang bersesuaian yang ini itu pasti sama semua ya, ini siku-siku. Misalkan ini 3, ini 5, perbandingan sisinya juga sama, ini 3 banding 5, yang sebelah kiri ini juga sama, 3 banding 5, sebelah bawah juga sama, 3 banding 5, kemudian sebelah kanan juga perbandingannya sama. Nah, kalau persegi panjang, kenapa kok ini tidak sebangun? Coba kalian buat sembarang persegi panjang, misalkan ini ukurannya 3, ini 6, kemudian kamu buat persegi panjang lagi, ukurannya adalah 4, di sini 7. Apakah sudut-sudut yang bersesuaian sama? Ya. Apakah perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu sama? Kita cek 3/4 apakah sama dengan 6/7? Karena tidak sama, pasti ini tidak memenuhi sifat yang kedua atau syarat yang kedua. Berarti ini tidak termasuk bangun yang pasti sebangun. Kemudian 2 segitiga sama sisi termasuk belah ketupat. Nah, kita cek. Kalau kalian mau menggambar sembarang belah ketupat, kita tahu perbandingan sisinya itu sama ya, seperti ini belah ketupat sama. Oke. Nah, perbandingan sisinya sama. Misalkan kamu ukur di sini 3, kemudian di sini 7, maka perbandingan sisinya sama. Tapi apakah sudut yang bersesuaian itu selalu sama? Nah, jawabannya tidak, karena satu syarat tidak terpenuhi, maka 2 bangun ini tidak mesti selalu sebangun. Berarti ini salah. 2 segitiga sama kaki, buat aja sembarang 2 segitiga sama kaki, model seperti ini sama modelnya seperti ini. Nah, ini segitiga sama kaki. Atau kalian bisa membuat segitiga sama kaki seperti ini.
Nah, apakah kalian membuat sembarang segitiga sama kaki itu pasti sebangun? Jawabannya adalah tidak. Oke, berarti dua segitiga sama kaki tidak mesti sebangun. Kalau dua persegi sudah dibuktikan tadi pasti sebangun. Jadi jawabannya adalah 2 dan 5. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Seorang pemuda menghitung lebar sungai dengan menancapkan tongkat di BCD seperti ini, B, C, D, dan E seperti pada gambar, sehingga DCA segaris, DCA satu garis, A benda berada di seberang sungai yang ditanyakan lebar sungai. Nah, anak-anak untuk mencari jarak di sini ketahui pasti tegak lurus, ya. Jaraknya kita buat jarak ini tegak lurus. Kemudian di sini diketahui 3, 4 dan seterusnya. Kita tahu di sini bentuknya adalah dua segitiga yang saling sebangun. Nah, ini sama-sama siku-siku. Kemudian ini bertolak belakang. Kemudian karena dua sudut sama besar pasti ini sama. Nah, kemudian perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian adalah sebagai berikut. Depannya bundar pada segitiga yang besar adalah AB, depannya bundar pada segitiga yang besar adalah DE. Kemudian depannya bintang pada segitiga yang besar adalah DC, depannya bintang pada segitiga yang kecil adalah CE. Dan seterusnya, depannya kotak adalah AC pada segitiga besar, pada segitiga kecil adalah CD. Oke, karena AC dan CD itu tidak diketahui, berarti yang ini tidak perlu kita gunakan. Berarti kita gunakan perbandingan ini. AB nggak tahu, kemudian DE di sini diketahui 4 meter. Selanjutnya BC 12 meter. Kemudian CE 3 meter. Oke, kita bisa sederhanakan ini 12 sama 3, 1 banding 4. Selanjutnya kita kalikan silang, diperoleh AB nya sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16 meter. Oke, jadi lebar sungai adalah 16 meter. Oke, selanjutnya soal nomor 7. Sebuah foto ditempatkan pada karton berukuran 50 cm x 80 cm. Berarti ini kartonnya, ukurannya adalah 50 cm kali 80 cm. Oke, seperti ini. Kemudian foto ditempatkan pada posisi searah dengan karton di sebelah kiri, kanan, dan atas. Berarti kiri, kanan, dan atas. Ini kiri, kemudian kanan dan atas. Masih terdapat sisa karton cm. Berarti ini 5 cm, ini 5 cm, 5 cm. Oke, kalau ini 50, kemudian ini 5 cm, ini 5 cm, maka sisanya adalah 50 dikurangi 5 tambah 5, 10. Maka sisanya di sini adalah 40. Oke, yang ini ya. Berarti 50 dikurangi 5 ditambah 5. Ini 10, ketemunya 40. Oke, untuk yang lebar. Ini lebar foto. Oke, berarti sekarang kita bisa mencari tinggi foto. Ini misalkan T. Oke, tinggi foto. Sekarang kita cari, kita bandingkan karena ini saling sebangun. Ada kata-kata foto dan karton sebangun ya. Berarti kita bandingkan T per 80. T banding 80 sama dengan 40 banding 50. Oke, kita sederhanakan, masing-masing dibagi 10, ini 5, ini 8. Kemudian kita kalikan silang seperti ini. T sama dengan 8 kali 40, 320 dibagi 5. Ini nilainya sama dengan 64 cm. Oke, yang ditanyakan adalah lebar karton di bagian bawah foto, misalkan ini X. Maka untuk mencari X sama dengan tinggi karton ya. Tinggi karton dikurangi tinggi foto, kemudian dikurangi 5. Oke, seperti ini sisa. Tinggi kartonnya 80 dikurangi 64, hasilnya adalah 16 kurangi 5, nilainya sama dengan 11 cm. Oke, jadi jawabannya adalah B. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Di sini yang ditanyakan adalah panjang AB. Ini kita misalkan X,
Kemudian nah ini ada yang kurang, ini harusnya sejajar ya, ini harusnya sejajar. Maka kita dapat menyimpulkan sudut yang ini sama sehadap. Kemudian yang E sama B juga sama sehadap. Ini berhimpit sudut C nya. Kemudian kita bandingkan depannya kotak pada segitiga besar adalah AB. Kemudian depannya bintang karena ada bilangannya CD, depannya bintang pada segitiga yang besar adalah CA. Oke, kemudian kita plot DE nya 10, AB nya nggak tahu X, kemudian CD nya 6, CA nya adalah 6 tambah 3 9. Oke, kita sederhanakan bagi 3, ini 2, ini 3, kemudian ini bagi 2, 1, bagi 2, 5, kali silang, X nya ketemu 15 cm. Oke, jadi jawabannya adalah B. Lanjut ke soal nomor 9. Pada gambar berikut diketahui sudut AKL yang ini itu sama dengan ABC yang ini. Nah, jika panjang KL 6, kemudian KC 3, CB 15, AL 8, maka panjang AK sama dengan, nah sama ya, kita harus plot sudutnya terlebih dahulu. Pada segitiga memiliki keistimewaan kalau kalian sudah dapat menemukan dua sudut yang sama besar, pasti dua segitiga tersebut sepakat. Ini satu sudut yang bersesuaian sudah sama besar, kita cari satu lagi. Ya, ini satu, yaitu sudut yang saling berhimpit, A pada segitiga kecil dengan A pada segitiga yang besar, misalnya gitu. Sehingga sudut yang lain pasti sama besar, ini sisanya ya. Kemudian kita perjalankan depannya kotak pada segitiga kecil adalah KL, depannya kotak pada segitiga besar adalah BC, kemudian depannya bintang pada segitiga kecil adalah AK, depannya bintang pada segitiga besar adalah AB, kemudian depannya bundar pada segitiga kecil adalah AL, depannya bundar pada segitiga besar adalah AC. Jadi kita lihat, kita masukkan dulu KL di sini 6, BC-nya 15, kemudian AK. AK-nya nggak tahu, AK nggak tahu, kemudian AB. AB-nya juga nggak tahu ya. Kemudian AL, AL-nya 8, AC yang ini juga nggak tahu. Nah, kita gunakan perbandingan yang ini karena hanya satu yang tidak diketahui, jadi kita bisa bandingkan 6/15 sama dengan 8/AC. Kita sederhanakan, bagi 3 2, bagi 3 5, ini kita sederhanakan 1, ini kita sederhanakan 4. Kali silang diperoleh AC sama dengan 4 kali 5 sama dengan 20 cm. Ini AC dari sini ke sini 20 cm. Karena yang ditanyakan AK yang ini, maka AK diperoleh dari 20 dikurangi 3, hasilnya 17 cm. Oke, jadi jawabannya adalah A. Oke, lanjut ke soal nomor 10. Pada gambar berikut diketahui CD yang ini panjangnya adalah 28 cm, kemudian BC dari sini itu panjangnya 64 cm. Berarti kita bisa mencari BD. BD 64 dikurangi 28 yaitu 36 cm. Oke, kemudian yang ditanyakan AB. Nah, berarti kita gunakan teorema pada dua segitiga siku-siku, yaitu AB kuadrat sama dengan BD dikali BC. Oke, BD-nya di sini diketahui 36, BC-nya 64. Maka AB nilainya sama dengan akar dari 36 kali 64. Oke, kita bisa ngakarkan satu persatu. Akar 36 hasilnya 6, akar 64 hasilnya 8. Maka kita peroleh AB nya 48 cm. Oke, jawabannya adalah B. Oke, tidak terasa 10 soal sudah kita lewati. Kita akan lanjutkan ke soal nomor 11. Soal nomor 11, pada gambar berikut panjang EF adalah, nah ini ada dua cara benar sama cara banter. Cara benarnya adalah kita bisa geser salah satu garis yang ada di samping trapesium, kita geser sejajar, maka kita peroleh seperti ini, kita peroleh jajar genjang. Kalau bentuknya jajar genjang maka ini 6 cm, ini 6 cm, ini juga 6 cm.
AB 18 cm, karena ini 6 cm maka sisanya adalah 12 cm. Oke, seperti ini. Ini misalkan GH. Oke. Nah, kemudian kita bandingkan. Nah, ini sama ya seperti segitiga sebelumnya, kita bandingkan sisi di sini X dibanding 12. Nah, seperti ini X per 12 sama dengan DE nya 3 dibanding 3 tambah 6 9 ya. 3 dibanding 9. Oke, kita sederhanakan masing-masing bagi 3 1, ini 3, kemudian ini sederhanakan 1, ini 4 kali silang ketemu X nya sama dengan 4 cm. Maka EF dapat kita cari. EF sama dengan 4 ditambah 6 sama dengan 10 cm. Oke, ini cara benar. Oke, kita gunakan cara bantal ya. Kita bisa gunakan cara cepatnya, cara bantal. Nah, cara bantalnya gimana? EF sama dengan AB kita kalikan dengan DE. Yang ini ya, kali silang seperti ini. Kemudian ditambah DC kita kalikan dengan AE, yang atas dengan bawah seperti ini. Kemudian kita bagi sisi yang ada di samping, yaitu sisi AD. Oke, kita lihat AB nya 18 dikalikan 3 ditambah DC nya 6 kali 6 per AD nya 9. Oke, ini berarti 54 ditambah 36 dibagi 9 ya. Kemudian kita peroleh 54 tambah 36 adalah 90 dibagi 9 sama dengan 10 cm. Oke, seperti ini. Ini cara banternya ya, kali sini. Jawabannya berarti A. Oke, sekarang lanjut ke soal nomor 12. Gambar di bawah ini menggunakan prinsip kongruen. Kongruen ini sama persis ukuran dan bentuknya, kecuali berarti yang bukan. Kalau ini kongruen, benar. Ini kongruen, yang ini sama persis, ini juga kongruen. Nah, ini menggunakan perbesaran. Perbesaran itu berarti bayangannya itu lebih besar daripada bentuk aslinya. Oke, ini berarti yang salah, berarti jawabannya adalah D. Lanjut ke soal nomor 13. Perhatikan gambar berikut, segitiga ABC kongruen dengan segitiga BDE. Oke, karena ini kongruen maka sudut yang bersesuaian sama besar, sisi yang bersesuaian itu sama panjang. Oke, kita tahu ini 5. Nah, ini 60. Berarti B bersesuaian dengan A. Kemudian AB. AB di sini itu sama dengan BE. Oke, berarti di sini dirotasi kemudian direfleksi ya. Nah, kalau ini 50, ini 60. Nah, kalau kita lihat 60 kemudian tanda bintang, 60 tanda bintang, selanjutnya 50, berarti sudut yang ini pasti 50 derajat. Kemudian di sini total sudut dalam segitiga itu 180, maka sudut ACB atau sudut C itu 180 dikurangi 60 ditambah 50. Ini 110, ketemunya adalah 70 derajat. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut ke soal nomor 14. Diketahui segitiga PQR kongruen dengan segitiga XYZ jika sudut P sama dengan 70, sudut Z 20, sudut R 90 dan sudut Y 70, maka pasangan sisi yang sama panjang adalah. Nah, di sini akan saya ajarkan sudut-sudut yang bersesuaian. Di sini kita akan lihat sudut yang sama besar. Nah, ini ya, sudut Y sama sudut P ini sama besar. Berarti sudut P sama dengan sudut Y itu besarnya 70 derajat. Selanjutnya sudut R itu besarnya 90 derajat. Kemudian sudut Z yang ini, sudut Z itu sama dengan 20 derajat. Karena ini segitiganya XYZ, pasti kalau sudut Y sudah ada, sudut Z sudah ada, di sini pasti sudut X. Jadi sudut X besarnya sama dengan sudut R, yaitu 90 derajat. Maka sudut yang besarnya sama dengan Z adalah sudut Q. Seperti ini. Berarti depannya sudut itu sisi. Karena segitiga PQR
depannya sudut P berarti sisi QR, yaitu sisanya ya. Kalau sudutnya P maka sisinya QR. Kalau sudutnya Y berarti sisinya XZ. Nah seperti ini. Berarti yang ini adalah PQ sama dengan YZ. Sedangkan yang ini sudut Q depannya berarti PR sama dengan depannya Z berarti XY. Nah seperti ini. Sekarang kita cek mana yang tepat. XR sama dengan XZ, XR sama dengan XZ berarti yang ini. PQ sama dengan ZZ. Nah ini salah ya, ini salah, harusnya sama dengan YZ, ini XZ. PR sama dengan XZ. Nah ini PR sama dengan XZ, ini juga salah. QR sama dengan XZ. Nah QR sama dengan YZ, ini juga salah. Jadi jawaban yang benar adalah D. Oke, lanjut ke soal nomor 15. Perhatikan kriteria-kriteria berikut: sisi, sudut, sisi, sudut, 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 sisi, 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 sudut, sisi, sudut. Syarat dua segitiga saling kongruen, berarti minimal harus ada satu sisi. Nah di sini sudut, sudut, sudut berarti ini tidak termasuk syarat dua segitiga saling kongruen ya, berarti ini dan ini 1, 3, dan 4. Oke, seperti itu. Lanjut ke soal nomor 16. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar di atas, S dan U merupakan siku-siku, sudut siku-siku. Oke, selanjutnya PQ. Nah, ini sama panjang dengan PR. Oke, kemudian PRU yang ini PRU dengan PQS itu kongruen, berarti sama persis ukuran dan bentuknya. Karena memenuhi kriteria dua segitiga kongruen, berarti kita harus menunjukkan satu dari 3 kriteria tersebut. Yang pertama yang diketahui, kita lihat yang diketahui adalah PQ sama dengan PR, ini sisi. Kemudian sudutnya ini sudut S ya, sudut S dengan sudut U, ini juga sama diketahui siku-siku. Berarti kita tinggal menemukan satu lagi, entah itu sudut atau sisi yang pasti sama. Oke, kira-kira yang mana? Ya, benar sekali, sudut P. Nah, sudut P pada segitiga PRU itu sama dengan sudut P pada segitiga PQS, yaitu berhimpit ya, berhimpit. Berarti di sini sudut P sama dengan sudut P. Berarti ini berdasarkan sisi, sudut atau sudut, sisi, sudut. Oke, sudut, sisi, sudut. Berarti jawabannya adalah D. Oke. Lanjut ke soal nomor 17. Perhatikan gambar berikut. Banyak pasangan segitiga kongruen pada gambar tersebut. Kongruen berarti bentuk dan ukurannya sama. Oke, karena di sini AB sama dengan ED sama, BC dan CD sama, berarti titik tengah. Pasti beberapa segitiga tersebut kongruen ya. Cara ngeceknya kita lihat satu daerah terlebih dahulu ya. Satu daerah yaitu segitiga AFG dan segitiga FKE, ini yang pertama. Oke, yang ini dengan yang ini satu daerah. Kemudian satu daerah lagi ABG dan DHE, ini juga satu daerah, ini sama ini. Selanjutnya BGC, ini satu daerah ya, BGC dan segitiga CHT, ini sudah satu daerah. Oke, kemudian kita beralih ke dua daerah. Dari dua daerah itu salah satu contohnya ABF, yang ini ABF ada dua daerah, yang daerah yang pertama, yang kedua. Berarti ini segitiganya ABF dengan segitiga DEF seperti ini ya. Selanjutnya yang dua daerah, yang ini ABC dengan CDE, ABC dan CDE. Oke, kita cek lagi adakah yang dua daerah. Oke, ada yang ini ya, ACH dan GEC, ACH dan GCE. Oke, yang ini. Oke, saya rasa yang dua daerah sudah tidak ada lagi. Kemudian kita beralih ke tiga daerah.
segitiga daerah, berarti salah satu contohnya ini ya, segitiga ACD 1, 2, 3 ya, segitiga ACD dan segitiga BCE. Oke, ini yang 3 daerah. Oke, selanjutnya yang terakhir berarti kita gunakan yang 5 daerah, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 daerah. 5 daerah berarti segitiga yang besar yang seperti ini, yaitu segitiga ABD ya, segitiga ABD dan segitiga BDE. Oke, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 pasang segitiga kongruen ada gambar tersebut. Oke, lanjut ke soal nomor 18. Pada gambar berikut diketahui sudut A sama dengan sudut D, kemudian sudut B yang ini sama dengan sudut E. Nah, seperti ini. Segitiga ABC dan DEF kongruen jika sudut C sama sudut F sama. Ini bukan kongruen ya, karena syarat kongruen bukan sudut ya. Jadi yang pertama salah. Kemudian AB sama DE. Nah, ini sama ya. Sama, pasti kongruen karena ini sudut sisi sudut. Nah, ini letaknya juga sama. Ini sudut A, kemudian AB ya, selanjutnya bintang. Ini sudut D, ini DE, kemudian bintang. Jadi sudut ini saling seletak, sisi-sisinya juga saling seletak. Oke, berarti ini yang benar. AB dan DF ini sama, jelas salah ya. Oke, kemudian BC dan DF, BC dan DF, nah ini juga beda ya, BC sama DF ini beda, ini juga salah. Berarti jawabannya adalah B. Lanjut ke soal nomor 19. Perhatikan gambar berikut, diketahui AD garis berat. Garis berat itu garis yang membagi sisi di depannya menjadi 2 sama panjang. Jadi AD ini membagi sisi BC menjadi 2 sama panjang, yaitu BD panjangnya sama dengan DC. Jika AD diperpanjang dengan AD sama dengan DE, ini diperpanjang, dibuat garis lagi, maka di antara pernyataan berikut yang benar adalah yang pertama, segitiga ABC kongruen dengan ACE, jelas salah. Kemudian ABD dengan DEC. Oke, kita lihat ya, ini sisinya sama, diketahui, ini juga sama, dibuat, kemudian ini bertolak belakang. Jadi berdasarkan sisi sudut sisi. Oke, berarti ini benar, ini salah. ACD dengan ABD, ACD dengan ABD. Nah, ini sisinya sama, sudutnya belum tentu ya, berarti ini salah. ACE dengan ABC, jelas salah. Oke, berarti jawabannya adalah B. Oke, soal terakhir pada video pembelajaran kali ini yang berkaitan dengan latihan soal nomor 20. Perhatikan gambar berikut, diketahui ketika segitiga tersebut saling kongruen, berarti bentuk dan ukurannya sama. AB 3 cm, kemudian EH 5, ini juga sama 5, ini juga 5. Maka panjang CF berarti dari C ke F ini. Nah, ini berapa? Oke, kita tahu ini segitiganya siku-siku, berarti berlaku Pitagoras, 3, 5, di sini 4. Oke, seperti itu. Kemudian kita tentukan sudutnya, ini misalkan siku-siku, maka total sisanya adalah 90 derajat juga. Berarti ini kita misalkan bundar, ini kita misalkan X. Sama ya, berarti di sini siku-siku, maka di sini X ya. Kemudian di sini bundar, berarti ini siku-siku. Ini X, berarti ini bundar juga, kemudian ini X, jadi di sini siku-siku. Oke, seperti ini gambarannya. Berarti ini 4, ini 3, ini 3, ini 4. Oke,
seperti ini, maka CF kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah BF kuadrat. Oke, BC kuadrat, BC nya 5 dikuadratkan 25 ditambah BF nya 4 dikuadratkan 16, maka CF kuadrat itu 41, sehingga CF itu nilainya angka 41. Oke, berarti jawabannya adalah D. Oke anak-anak, saya rasa cukup dulu video pembelajaran yang berkaitan dengan latihan soal, sebangun dan kongruen. Semoga ini membantu kalian untuk persiapan PTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.